Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Di sini kita kembali bertemu dalam sebuah perjalanan spiritual. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi suatu amal ibadah yang diterima dan diberkahi oleh Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tanda-tanda sebuah rumah yang dapat memengaruhi kesehatan penghuninya, bahkan hingga resiko kematian dini. Apa saja ciri-cirinya? Mari kita simak informasinya secara lengkap agar tidak ada kebingungan di benak kita. Pada umumnya, banyak dari kita beranggapan bahwa rumah yang sehat adalah rumah yang bersih. Memang kebersihan rumah adalah faktor penting untuk kesehatan, namun ada hal lain yang perlu diperhatikan agar penghuni rumah tidak sering sakit atau bahkan meninggal dengan cepat. Dan berikut ini adalah 10 ciri-ciri rumah yang bisa membawa sial bagi penghuninya. Pertama, lokasi kamar tidur tepat di atas bekas galian septic tank. Jika Anda berencana membeli rumah atau lahan untuk dibangun rumah, pastikan untuk mengetahui lokasi bekas galian septic tank. Diyakini bahwa adanya bekas galian septic tank di bawah kamar tidur dapat mengeluarkan gas berbahaya dan bakteri yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Gas-gas, seperti gas metana atau hidrogen sulfida yang berasal dari sisa limbah organik dalam tanah bekas galian septik, dapat terakumulasi di dalam ruangan. Jika penghuni rumah terpapar secara terus-menerus, hal ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, atau bahkan masalah kesehatan yang lebih serius. Kedua, hindari membuat sumber air di bekas lokasi septic tank, bahkan jika sudah tidak digunakan lagi. Hal ini karena bekas septic tank mengandung residu limbah berbahaya yang dapat mencemari air sumur. Pemaparan jangka panjang terhadap kontaminan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan penghuni rumah, termasuk resiko penyakit kronis. Penting untuk memastikan lokasi sumber air aman dan bebas dari kontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan, dengan berkonsultasi kepada ahli sanitasi sebelum membangun sumber air baru di rumah. Ketiga, pastikan rumah memiliki ventilasi udara yang memadai untuk menghindari gangguan pernapasan dan menjaga kualitas udara di dalam rumah, terutama di area lembab seperti kamar mandi. Meskipun menggunakan AC, penting untuk menyediakan ventilasi tambahan seperti jendela yang dapat dibuka dan ventilasi tambahan untuk mengurangi kelembaban dan mencegah pertumbuhan jamur atau bakteri. Dengan ventilasi yang baik, Anda dapat meningkatkan kenyamanan dan kesehatan penghuni rumah secara keseluruhan. Keempat, hindari menyimpan barang atau cairan yang mudah menguap di dalam rumah karena dapat mempengaruhi kualitas udara, terutama jika ventilasi udara di ruangan tersebut kurang baik. Barang-barang seperti bahan pembersih, cat, atau pelarut dapat melepaskan zat kimia berbahaya ke udara dalam ruangan, menyebabkan resiko iritasi pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Simpan bahan-bahan ini di tempat yang terlindungi dan pastikan ruangan memiliki ventilasi yang cukup untuk memperbarui udara secara teratur demi menjaga kesehatan penghuni rumah. Kelima, penting untuk rajin membuka jendela dan pintu meskipun menggunakan AC, karena ini membantu sirkulasi udara di dalam rumah. Meskipun AC memberikan udara sejuk, udara segar dari luar tetap penting untuk menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Jarangnya membuka jendela dan pintu dapat membuat udara di dalam rumah menjadi pengap dan kurang segar, meningkatkan resiko masalah pernapasan dan iritasi. Keenam,
Hindari membangun rumah di bekas tempat pembuangan sampah karena dapat membawa resiko kesehatan serius bagi penghuni rumah. Tempat pembuangan sampah bekas bisa mengandung bahan beracun dan limbah yang mencemari lingkungan sekitarnya. Pemaparan terhadap kontaminan ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan atau penyakit kulit. Ketujuh, pastikan ruang dapur selalu bersih karena dapur yang jarang dibersihkan dapat menghasilkan gas berbahaya akibat lemak dan kotoran yang menempel di area memasak. Lemak dan kotoran yang terakumulasi di dapur dapat menjadi sumber gas beracun saat terpapar panas, seperti gas karbon monoksida. Pemaparan terhadap gas-gas berbahaya ini dapat menyebabkan masalah pernapasan, pusing, atau bahkan resiko kebakaran. Kedelapan, pastikan galian septic tank memiliki pembuangan udara yang memadai karena septic tank tanpa pembuangan udara dapat menjadi sumber resiko ledakan yang berbahaya bagi penghuni rumah dan lingkungan. Septic tank yang tidak memiliki ventilasi yang baik dapat mengakumulasi gas beracun seperti gas metana, yang merupakan bahan mudah terbakar. Jika gas-gas ini terjebak di dalam septic tank tanpa ventilasi, ada resiko ledakan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan penghuni rumah, serta lingkungan sekitarnya. Kesembilan, hindari menumpuk barang yang tidak terpakai di dalam rumah, karena hal ini dapat membuat udara menjadi pengap dan memengaruhi kesehatan penghuni rumah. Menyimpan terlalu banyak barang yang tidak digunakan dapat menyebabkan penumpukan debu dan kotoran, serta menghalangi sirkulasi udara yang baik. Udara yang pengap dan kotor dapat memicu masalah pernapasan, alergi, dan iritasi pada penghuni rumah. Sebaiknya lakukan pemilahan barang dan buang atau sumbangkan barang yang tidak diperlukan. Pastikan juga untuk menjaga ruang penyimpanan tetap rapi dan teratur agar udara di dalam rumah tetap segar dan sehat. Dan yang terakhir, rajin menjemur kasur dan bantal sangat penting untuk menjaga kualitas tidur dan kesehatan meskipun terlihat sebagai kebiasaan yang remeh. Menjemur kasur dan bantal secara teratur membantu mengurangi kelembaban serta menghilangkan debu, tungau, dan bakteri yang dapat menumpuk di tempat tidur. Hal ini dapat meningkatkan kualitas udara di sekitar tempat tidur dan mengurangi resiko alergi serta masalah pernapasan. Selain itu, sinar matahari juga memiliki efek desinfektan alami yang membantu membunuh mikroorganisme yang dapat mengganggu kesehatan. Terima kasih telah menyimak informasi ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.